일단 6월 달까지 그 친구는 국적 치료를 할 수 있을 거라고 보고 있고, 이러면 내가 눈으로 직접 가서 Tak mau buang kesempatan di dua laga penting, akhirnya Sintayong angkat bicara soal target timnas Indonesia jelang berduel melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. PSSI memastikan kedatangan Kevin Dix nantinya akan bersamaan dengan dua pemain baru yang juga segera perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ternyata sudah mengendus berita soal Indonesia akan menurunkan timnas lapis kedua atau timnas B di ajang ASEAN Cup atau Piala AFF. Mengetahui hal itu, Kim Ham-sik langsung memberikan tanggapannya terkait rencana Indonesia tersebut. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tak mau buang kesempatan di dua laga penting, akhirnya Sintayong angkat bicara soal target timnas Indonesia jelang berduel melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Berikut ungkapan Sintayong, "Kami akan maksimalkan dua laga penting ini. Kita akan memainkan laga dengan pemain serta penampilan terbaik kita. Walau akan menurunkan komposisi skuad serbaiknya." Namun Sintayong juga mengatakan, pada faktanya, Jepang memiliki tim yang sulit dikalahkan. Namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Kami akan buat kejutan di Gelora Bung Karno. Itulah ungkapan Sintayong. Ia juga menambahkan, bagaimanapun, kami sebelumnya punya sejarah baik saat main di kandang Arab Saudi. Kami akan buat guncangan besar di kandang sendiri saat menghadapi Jepang dan Saudi. Sintayong juga menambahkan bahwa, apapun yang terjadi, kami bertekad harus mengalahkan Saudi, yang merupakan tim yang memang harus dikalahkan dan sangat mungkin dikalahkan. Rasa optimis itu sekaligus untuk mewujudkan target untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Itulah ungkapan Sintayong jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi. PSSI memastikan kedatangan Kevin Dix nantinya akan bersamaan dengan dua pemain baru yang juga segera perkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix akan dinaturalisasi bersama dua pemain lainnya. Skuad Garuda terus berbenah untuk meningkatkan kekuatan demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Tinggal menunggu hari, tepatnya tanggal 15 bulan November, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun sayang, Kevin Dix belum bisa bergabung skuad Garuda saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Anggota Exco Arya Sinulinga juga menambahkan, proses naturalisasi Kevin Dix akan dilaksanakan bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya. Begitu banyaknya pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini semakin ingin perkuat timnas Indonesia juga disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir, kini sepak bola Indonesia sudah level Asia dan dunia. Maka tak heran, jika suatu saat, ada pemain keturunan berkualitas baik yang tak kunjung dipanggil KNVB, maka alternatif pilihan, mereka bisa saja menjatuhkan pilihan untuk membela skuad Garuda. Tentunya hal itu sangat positif, apalagi target agenda Piala Asia bahkan Piala Dunia akan menjadi ajang rutinan timnas Indonesia. Bahkan saat ini semua kategori kelompok usia timnas Indonesia hingga timnas senior, semuanya sudah lolos ke Piala Asia, tinggal fokus untuk mengejar agenda besar Piala Dunia usia 20, dan Piala Dunia senior. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ternyata sudah mengendus berita soal Indonesia akan menurunkan timnas lapis kedua atau timnas B di ajang ASEAN Cup atau Piala AFF. Mengetahui hal itu, Kim Ham-sik langsung memberikan tanggapannya terkait rencana Indonesia tersebut. Timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan saling berhadapan di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Keduanya tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Berstatus turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara, yang dulunya bernama Piala AFF, dan kini sudah berubah nama menjadi ASEAN Cup, Indonesia satu-satunya negara kuat ASEAN, yang bahkan sudah 6 kali merasakan partai final, namun Indonesia belum pernah memenangkan piala tersebut. Sintayong berharap agar semua pihak tidak berfokus pada turnamen ASEAN Cup tersebut. Ia menilai, Indonesia harus melihat ajang lebih besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia.
Berikut ungkapan Sintayong. Saya memohon pada semua pihak, jangan terkurung hanya di ASEAN Cup, kita harus lebih memajukan diri, agar kita bisa lebih fokus pada ajang yang jauh lebih besar, seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Itulah ungkapan Sintayong. Untuk saat ini, skuad Garuda Grade A memang diprioritaskan untuk tampil habis-habisan jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, demi target minimal raih 4 poin, untuk tetap menjaga peluang Indonesia tembus ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Jika itu terwujud, tentu ini akan menjadi sejarah besar Indonesia. Bahkan jika Indonesia mampu menembus Piala Dunia, maka Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang bermain di Piala Dunia, yang juga akan tercatat di sejarah sepak bola ASEAN sepanjang masa. Selain tidak jadi prioritas bagi Indonesia, turnamen ASEAN Cup juga tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, klub tidak memiliki keharusan untuk melepas para pemainnya ke tim nasional. Dengan demikian, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh para pemain yang berkompetisi di Liga Utama klub Eropa. Padahal sebelumnya, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sangat berharap bisa bertemu timnas Indonesia yang diisi sejumlah pemain muda yang berkompetisi di Liga Utama Eropa. Bagi Vietnam, Thailand dan Malaysia, bertemu Indonesia dengan skuad terbaiknya, akan jadi pengalaman berharga. Tidak sedikit dari mereka bahkan mengidolakan penggawa skuad Garuda, seperti Tome Hei, Jay Izes, Mes Hilgers, dan Calvin Verdong. Ternyata 4 penggawa timnas Indonesia tersebut, jadi idola sejumlah pemain Vietnam, Thailand dan Malaysia. Maka tak heran, jika mereka sangat ingin bermain melawan pemain idolanya. Terlepas dari hasil akhir laga, mereka merasa butuh menyerap ilmu dari gaya permainan para penggawa skuad Garuda yang berkompetisi di Eropa, untuk modal mereka menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Mengingat ASEAN Cup tidak jadi prioritas utama, Sintayong akan menyiapkan pemain grade B atau pemain pelapis, untuk dibawa ke ASEAN Cup. Ryuji Utomo termasuk pemain yang sudah dilobi oleh Sintayong, menyusul sejumlah pemain lainnya, yang juga akan segera diumumkan. Berita rencana Sintayong yang tidak membawa skuad terbaiknya, ternyata sampai ke telinga pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Ia mengaku telah mendengar informasi tersebut dalam wawancara di media Vietnam. Berikut ungkapan Kim Sang-sik. Saya sudah mendengar informasi ini, saya sendiri akan menganalisa gaya permainan Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Setelah itu kami akan mempersiapkan diri secara terpisah untuk Vietnam. Kami tidak punya keraguan soal kekuatan lawan kami dari Indonesia, yang saat ini sudah menjadi raja ASEAN, bahkan di atas level Thailand dan Vietnam. Kim Sang-sik menegaskan, walau timnas Indonesia dihuni pemain yang berkompetisi di Liga Utama Eropa, namun ia mengaku tak gentar berhadapan Indonesia. Terlepas dari hasil akhir nantinya, ia hanya ingin mengambil pengalaman bertanding dengan tim yang levelnya jauh di atasnya, untuk membentuk mental para pemain Vietnam, yang sedang dipersiapkan menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Untuk persiapan dan target timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Sintayong sudah membawa bekal matang. Pelatih asal Korsel tersebut dengan jelas mengatakan, saat menghadapi Jepang dan Saudi, kami akan buat kejutan di Gelora Bung Karno dan itu akan segera kita buktikan. Menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.